Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima. Amma fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwa. Yang terhormat Bapak Imam dan seluruh staf Marbot Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, para kiai dan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah mencapai hari ini, diberi umur panjang, diberi kesehatan. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar bagi kita semua, karena semua kita sebagai hamba Allah ada di sini semua. Ya, banyak di luar sana di dunia ini rasanya kosong atau tidak ada tujuan, tapi kita semua ini betul-betul dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Sehingga kita dimasukkan ke dalam jalan yang lurus menuju kepada Allah SWT. Kita ini kadang-kadang apakah Allah sudah menerima ibadah kita? Apakah Allah menerima puasa kita? Malah ada sahabat yang menangis terus kepada Allah ketika seperti Hamdalah, sahabat namanya Hamdalah. Beliau ketika pengajian dengan Rasulullah, dan Rasulullah memberi pengajian itu sangat menusuk hati, sangat menyayat hati, sangat mengharukan, sehingga semua sahabat yang mendengarkan Rasulullah menangis pada saat itu. Ya. Lalu ada seorang sahabat diantaranya namanya Hamdalah, pulang ke rumah setelah selesai pengajian, ketemu dengan anak dan istri. Dia lupa tadi menangis di pengajian Rasulullah, dan dia tertawa-tawa gembira berjumpa dengan istri yang cantik di rumah, berjumpa dengan anak-anak ya, yang lucu-lucu, gembira ya. Namun setelah anak dan istri mungkin ada kesibukan masing-masing, dia teringat bahwa tadi menangis di hadapan Rasulullah. Dia kemudian, Masya Allah, kenapa saya ini tadi menangis, sekarang tertawa-tawa? Ya, berarti saya ini munafik, seolah-olah di depan Rasulullah betul-betul takwa, betul-betul terbawa oleh emosi sehingga bisa menangis. Tapi di rumah kok saya bergembira sekali. Gimana ini?
Ya Allah, saya ini orang munafik ini, rupa-rupanya. Nah ini tidak hanya di situ saja dia berpikir. Dia kemudian datang ke tempat keramaian, mungkin pasar atau apa. Dia mengatakan, alhamdulillah munafik. Alhamdulillah munafik. Ya. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kamu alhamdulillah? Ya, saya ini munafik ini. Alhamdulillah munafik. Kenapa kamu menyebut dirimu sebagai seorang munafik? Iya. Karena saya tadi mengikuti pengajian Rasulullah, saya menangis. Tapi sampai di rumah saya tertawa. Terus digandeng sama Abu Bakar. Kamu tidak munafik. Mari kita kepada baginda Rasulullah SAW. Diceritakanlah apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mohon kalau mendengar nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sholawat, ya, karena saya tidak mendengar. Ya, saya ingatkan saja, barangkali tidak membaca sholawat. Nanti sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Barang siapa mendengar nama saya disebutkan tidak mengucap sholawat, itu bakhil-bakhilnya manusia. Kemudian diceritakan kepada baginda Rasulullah SAW mengenai perilakunya itu tadi, menjadi lupa di rumah dan sebagainya. Ya, Rasulullah menjawab, as-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah. As-sa'ah, as-sa'ah. Ya, saat kamu mendengar dari saya di pengajian dan sebagainya menangis, lalu di rumah tertawa dan sebagainya, nanti di lainnya nangis lagi, ketawa lagi, tidak apa-apa. As-sa'ah, as-sa'ah. Para hadirin sekalian, saya ini diminta oleh Tamir, ya, mengenai puasa dan apa yang dilakukan dalam puasa. Mungkin bapak-bapak mendengarkan banyak pengajian yang lain, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, saya mau mengambil segi zikir saja. Ya. Saya ini sehari-hari diamanati oleh orang tua, sibuk di dalam, atau katakanlah diminta untuk melestarikan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Meranggen, Pondok Pesantren Futuriah. Dan karena saya diamanati di dalam Thariqah itu, saya menjadi khalifah beliau pada waktu beliau masih hidup. Beliau meninggal pada tahun 2005, yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad Mutahar Meranggen. Ya, ketika itu saya mau dibeat oleh beliau. Ya, cerita saja kepada saya. Saya ketakutan karena saya sebagai anak muda, ya, kemudian sudah menjadi dosen di Yayan Wali Songo pada waktu itu. Saya merasa kalau saya di Thariqah ini merasa terikat nanti. Ya. Thariqah itu orang yang saling menjalankan Thariqah. Kalau di Meranggen di Futuriah itu Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, kalau di Giri
Kusumo itu Kholidiyah, Naqsabandiyah. Ya, mungkin ada Syadziliyah atau Syadzaliyah, Syatoriyah. Di Indonesia ini jumlahnya kira-kira 42. Katakanlah bukan aliran ya, tapi toriko itu aja. Karena kadang-kadang orang menyebut aliran. Ya, saya tidak suka, tidak setuju. Ya aliran, seolah-olah aliran kebatinan. Ya, lain sungguh. Jadi 42 toriko ini dibawa oleh mursyid. Mursyid itu diamanati dari mursyid yang lalu. Ketika dia mengangkat seorang mursyid itu sudah diistikharoi, apalagi ada yang orang itu datang dipanggil, kamu menjadi mursyid, menjadi khalifah, ada. Dari Jawa Timur itu kadang-kadang datang 2 orang, yang satu 3 hari jadilah dia itu khalifah, yang lainnya 1 minggu belum jadi. Mengapa? Ketika itu beliau menjadi mursyidnya itu mengatakan yang dari langit belum turun. Yang dari langit belum turun maksudnya belum ada tanda-tanda bahwa seseorang itu akan menjadi mursyid. Tandanya melalui apa? Istikharah, saya kira begitu. Istikharah, ada istikharah. Nah, saya ini ketakutan di beat, tapi akhirnya di beat. Karena saya mengantar beliau pergi haji yang ke-9, pada waktu itu masih ada haji di luar ONH. Ya. Kemudian saya di beat di sana, di Jakarta, bersama istri saya. Setelah itu, kemudian beberapa bulan saya diangkat menjadi khalifah. Saya merasakan sebelum dan sudah di beat toriko. Ketika belum di beat itu saya seperti memaku paku di tembok atau di kayu, tapi palunya pakai sandal atau pakai sepatu, nggak masuk rasanya begitu, pengalaman pribadi saya. Tapi ketika saya di beat oleh beliau, seperti memasukkan paku tadi dengan palu, tek tek tek, oh begini rasanya, oh ternyata begini. Itu perasaan saya. Dan ketika saya sekarang ini, karena beliau sudah tidak ada, saya mengganti beliau, di Meranggen. Ketika ada orang beat kepada saya tanya, ya, Bapak, mengapa Bapak ingin beat? Dia mengatakan, iya, tetangga saya itu sebelum beat seperti kemurungsung mencari rezeki, siang dibuat malam, malam dibuat siang, dan kalau berbicara itu tidak terbatas, ya, apa saja dia ngomong seenaknya. Tapi ketika dia sudah ber-WA tetangga saya, dia sekarang tenang, ya, tenang, tenteram, jalan kelihatannya begitu, sudah jauh berbeda, begitu. Jadi itu diantara orang yang berbeda. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang orang itu merasa kenapa saya itu harus bertoreko? Kan sudah Islam, kenapa ada toreko-torekoan? Jadi saya sudah cukup lah, ya. Saya sudah Islam, menjalankan rukun Islam 5, ya. Juga iman 6 rukun iman sudah saya yakini semuanya, ya. Kenapa ada toreko? Toreko itu apa, dalilnya apa dan sebagainya kan? Apalagi
ditambah dengan orang-orang barat, orang-orang apa ya, para orientalis ya, yang mengatakan Thoreko itu disusupi ajaran-ajaran di luar Islam. Ada sebelah orang sama-sama orang Islam, tapi menuduh bahwa Thoreko itu adalah bukan dari Islam tapi bid'ah. Bahkan dia itu adalah ajaran-ajaran yang disusupkan ke dalam Islam dari ajaran Hindu atau ajaran Buddha. Nah, ada sampai segitunya ya. Loh, itu orang kalau melihat dari luar itu seperti itu, sama dengan orang yang melihat sepak bola. Ya, lihat sepak bola. Lihat sepak bola itu kan dia bisa berbicara apapun tentang orang yang bermain sepak bola. Ya, orang luar itu tidak paham, belum pernah Thoreko, belum paham apa arti Thoreko itu. Thoreko itu apa ya? Mengetahui atau ilmu tentang as-sifatul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji ya, fi qalbil insani, di dalam hati manusia ya. Dan as-sifatul madhmumat, sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Bagaimana sifat-sifat tercela itu bisa semakin menipis, semakin hilang. Tapi sifat tercela dari hati itu tidak mungkin hilang. Ada saja terus. Karena kita manusia. Allah menciptakan hati yang qalb, itu artinya qalbun sendiri adalah bolak-balik. Bolak-balik. Kadang-kadang dia suka, kadang-kadang tidak suka. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Kadang-kadang semangat ke masjid, kadang-kadang tidak semangat. Dan seterusnya. Itu qalb. Ya, ada hati yang baik, ada yang hati jelek. Nah, itu dari ajaran Islamnya bagaimana? Aslinya bagaimana? Jadi bapak-bapak sekalian, Islam, kalau kita beragama, itu kan kita ingin supaya agama kita semakin baik. Karena sifat manusia yang baik adalah sifat ingin mencari kesempurnaan. Terus ingin baik, ingin bagaimana saya ini semakin sempurna di dalam keagamaan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti ya, pasti ya. Insya Allah kita semua begitu ya, Insya Allah. Oke, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Nah, kalau kita di dalam hadis Arba'in Nawawi ya, karena barang siapa hafal 40 atau dia menjaga 40 hadis ya, dia akan masuk surga. Maka ulama-ulama itu mencari 40. Imam pada waktu itu Imam Nawawi mencari 40 juga. Ternyata yang hadis ini masuk ke dalamnya. Apa itu hadisnya? Hadisnya pada suatu hari bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idtola alaina rajulun syadidu sawadis sya'ri syadidu bayadis thiyabi lam nara min aina ja'a wa lam na'rifu ya. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wadu ayatayhi ala ayatayhi ala fakhidhihi. Pada suatu hari ada seorang yang rambutnya hitam sekali, ya, jubahnya putih sekali, datang kepada Rasulullah. Kita tidak tahu siapa dia, dari mana, bahkan dia tidak terlihat seperti orang jauh begitu, masih kempling semua, ya. Lalu menyandarkan kedua lututnya dengan lutut baginda Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas paha baginda Rasulullah SAW. Ya. Faqala, dia lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahulah aku tentang iman. Jawab Rasulullah, al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadai khairihi wa syarrihi. Yang disebut iman itu kamu supaya beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, para kitab-kitab Allah, para rasul Allah, dan hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar baik dan buruknya adalah dari Allah SWT. Apa jawab orang itu? Orang itu mengatakan, sodakta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Loh, fa'ajibna sa'ala wa sodak. Kami semua heran. Ketika itu ada seseorang. Ketika itu ada Umar bin Khattab di majelis itu. Yang meriwayatkan ada Umar bin Khattab. Hadis ini hadis mutawatir. Kami heran, dia bertanya bisa membenarkan. Ini bukan orang sembarangan ini mesti. Nah, lalu dia bertanya lagi dengan Rasulullah, akhbirni anil Islam. Beritakanlah aku tentang Islam. Qala asli al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahijjal baita mastata'ta ilaihi sabila. Yang disebut Islam adalah rukun Islam itu, Bapak sekalian, syahadat kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW, menjalankan sholat, ya, kemudian berzakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji pada ketika kamu mampu pergi haji. Dia menjawab lagi, sodakta ya Muhammad. Terus yang ketiga ini, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, beritakanlah aku tentang ihsan. Rasulullah, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan adalah supaya kamu menyembah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'ilam yaraka, fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa begitu, yaitu seolah-olah melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang ketiga ini ilmunya apa? Padahal Islam itu harus mencakup tiga: iman, Islam, ihsan. Iman kita sudah, Islam kita sudah. Islam kita pelajari melalui fikih, ilmu fikih, ilmu syariah. Ada dosen-dosen, ada guru-guru, ada
yang mengajar di mana-mana sampai di musola-musola. Orang mengajar fikih, itu ilmu Islam. Ada tauhid, di mana-mana kita belajar kepada guru tauhid, nah, berarti iman. Tapi guru ihsan, ya ini tentang ihsan, tentang dalam tanda kutip melihat Allah. Nah, di situ 3 hal yang harus kita jalankan, karena ketiga-tiganya ini oleh Rasulullah dikatakan din, agama. Ketika orang itu sudah pergi, tamu itu, Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, hal arafta man huwa, apakah kamu tahu siapa dia? Qala Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah lalu menjawab, wa Jibril atakum liyu'allima dinakum. Dia adalah Jibril datang kepada kamu sekalian untuk mengajar kamu agama kamu. Nah, dinakum itu yang harus dicoret bawah, ya. Dinakum, agama kamu. Tepatnya keberagamaan, perilaku keagamaan. Ya. Jadi lalu kita mau mencari tentang ilmu ihsan itu oleh para ulama, ya, dikatakan melalui ilmu thariqah. Nah, ini tadi kaitannya. Yang pertama kita katakan thariqah dengan agama. Nah, jadi melihat Allah itu dibimbing di dalam thariqah itu, ya, caranya yaitu muraqabah. Nah, jadi kalau bapak-bapak di thariqah akan diajari oleh gurunya muraqabah. Di samping itu kita selalu supaya berzikir kepada Allah. Zikir baik zikir jahar, baik maupun zikir khafi. Zikir jahar dan zikir khafi. Zikir khafi ini zikir yang oleh Rasulullah SAW dikatakan beliau bersabda, al-zikru alladhi yasma'uhul hafadatu alladhi la yasma'uhul hafadatu afdalu minaz zikri alladhi yasma'uhul. Zikir yang tidak didengarkan oleh malaikat hafadhah lebih utama daripada zikir yang daripada zikir yang didengarkan oleh malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah adalah malaikat yang menjaga kita. Zikir hafadhah. Malaikat hafadhah ini. Nah, malaikat hafadhah itu mendengarkan zikir kita kalau kita zikirnya jahar. Tapi kalau zikir khafi tidak. Nah, di dalam thariqah itu diajari namanya juga zikir khafi. Zikir khafi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di dalam thariqah ini yaitu apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, secara khafi, secara batin, dan juga secara zahir. Secara zahir dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita misalnya nanti kalau kita meninggal dunia, kita akan ditanya oleh Allah, ya, apapun yang diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Lalu kamu pasti ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu hari kiamat.
Nikmat apa yang diberikan kepada kamu oleh Allah? Nikmat apa yang diberikan kepada kamu? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita apa saja? Termasuk diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala taqilun. Dalam dirimu sekalian apakah kamu tidak berpikir? Diberi lidah, diberi mata bisa melihat, diberi darah berjalan dengan baik, diberi jantung, ya, mata dan seterusnya. Kamu semua diberi itu adalah kenikmatan untuk kita semua oleh Allah SWT. Ya. Dan itu pasti ditanyakan. Bahkan napas kita ditanyakan oleh Allah. Kamu saya beri napas untuk apa? Napas. Per hari kita bernapas berapa kali? Akan ditanya. Ya. Masya Allah. Namun pada hari kiamat itu kita tidak bisa menjawab dengan lisan. Sebagaimana dalam surat Yasin dikatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut mereka dan aku suruh tangan-tangan mereka untuk menjawab, serta kaki-kaki mereka menyaksikan. Mulut dikunci, seluruh tubuh melaporkan apa yang diperbuat ketika dia di dunia. Masa napas kita ditanyakan untuk apa? Ya untuk bernapas. Darah mengapa diberi darah, diberi jantung untuk apa? Ya menjamnya bagaimana? Nah, disitulah sebetulnya para ulama di sini yang dimaksud adalah ulama sufi, ulama thariqah itu memberi resep pada kita. Nanti kalau ditanyai di akhirat, ya, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa semua itu yang aku berikan kepadamu? Maka jawabnya, untuk berzikir kepadamu ya Allah. Untuk berzikir kepadamu. Oleh karena itu di dalam thariqah itu diajarkan namanya thariqah, namanya apa? Zikir khafi. Zikir yang dilakukan secara bernapas. Ya, bagaimana napas kita berzikir? Bagaimana darah, bagaimana jantung berzikir semua kepada Allah, ya. Yaitu dengan muraqabah dan dengan zikir Naqsyabandi. Itu ada apa? Bagaimana kita berzikir di situ? Itu semua apa? Mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, namun begini Bapak-Bapak sekalian, kalau di dalam thariqah itu ada bai'ah, ya, bai'ah kepada guru mursyid, lalu berzikir sebagaimana yang dianjurkan oleh mursyid, kemudian melakukan tafakkur, ya, ikhtisab, ya, merenungi diri sendiri, ya, merenungi dosa-dosanya sendiri, ya, dan kemudian selalu bertobat kepada Allah, selalu introspeksi, sehingga kita ini dalam perjalanan
selalu dekat kepada Allah SWT. Bagaimana kita berusaha untuk selalu dekat kepada Allah? Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru. Di situ zikirlah kamu, ya, maka aku akan zikir kepada kamu. Zikirlah aku kepadaku Allah, ya, maka Allah akan zikir kepadamu. Zikir-zikir inilah yang diajarkan di dalam Thariqah itu. Ya. Selama kita berzikir, Allah berzikir. Banyak hadis yang mengatakan, ya, bahwa orang yang ingin dekat kepada Allah SWT, maka sebetulnya dia itu harus banyak berzikir. Tidak boleh putus zikir sehari-hari. Ya. Baik zikir yang dianjurkan oleh guru maupun zikir yang terus dipikirkan sendiri, terus berjalan. Agar kita apa? Agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Namun tadi ketika kita ini ada beat dan sebagainya, mungkin orang, waduh, ini ada beat. Bedanya beat di dalam Thariqah dengan beat di luar Thariqah bagaimana? Mungkin kalau Islam jamaah dulu ya, mau masuk itu harus dengan di beat dulu, ya, oleh Amir. Kalau tidak beat, maka dianggap belum Islam. Di Thariqah tidak seperti itu, ya. Tidak menjustifikasi, tidak menghukumi. Kalau belum Thariqah berarti belum Islam, atau kalau belum Thariqah, belum beat berarti dia itu alinar. Tidak ada, ya. Neraka, tidak neraka dan sebagainya, di surga dan sebagainya, semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendaki. Itu hak prerogatif Allah. Nah, kalau orang tidak berthariqah, ya tetap Islam, tetap masuk surga. Nah, gitu. Cuma thariqah ini mengajarkan bagaimana berjumpa dengan Allah secepatnya. Ya. Sebagaimana ketika Sayyidina Ali memohon kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani alat turuki aqrabu ilallahi wa ashaliyah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan-jalan di mana yang paling dekat kepada Allah dan mudah. Lalu Rasulullah menjawab dengan tadi ada la ilaha illallah dan sebagainya, dengan metode tertentu yang itu ada di dalam Thariqah. Nah, jadi bukan masalah kafir dan tidak kafir, masalah masuk surga atau tidak surga, tetapi adalah masalah al-wusul ilallah, perjumpaan kepada Allah SWT. Bagaimana bisa berjumpa dengan Allah secepatnya, semudahnya dan sebagainya. Nah, itu ajaran-ajaran di dalam Thariqah. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan Thariqah itu adalah ajaran-ajaran yang tidak Islam, itu jangan percaya. Kadang-kadang orang itu menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaw istaqamu ila thariqah lasqainahum ma'an ghadaqah. Lasqainahum ma'an ghadaqah. Thariqah itu ya agama itu sendiri, Islam, ya Thariqah itu Islam. Ya benar, Thariqah itu Islam, ya. Nah, Thariqah diambil kata-kata ini menjadi bahasa teknik, istilah di dalam Thariqah, ya, khusus Thariqah ini, yaitu tentang pembersihan diri, ya, pembersihan diri, yaitu pembersihan diri dari sifat-sifat yang buruk, kemudian menempatkan sifat-sifat yang baik kepada hati kita, kemudian nanti Allah
akan tampak di situ bagaimana kebesarannya, bagaimana kasih sayangnya. Tahalli, tahalli dan tajalli. Ya. Tahalli itu membersihkan, tahalli itu artinya menempatkan, dan tajalli itu artinya nampak. Jadi kalau kita perdalam di sana akan rumit ya, akan sampai kepada Allah SWT dengan makomat dan sebagainya yang tidak akan saya sampaikan di sini karena nanti akan menghabiskan waktu.